Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 157. Berkat Pahlawan Dewa bagian 2. Kau bajingan, teriakan Tyrion menggema di kepala Kang Wu. Suara itu dipenuhi amarah, namun terdengar melemah. Tyrion hampir lenyap sepenuhnya. Kembalilah dan beristirahatlah. Sebuah senyum licik muncul di wajah Kang Wu. Sial. Aku harus memberitahu Mikael. Mikael, Kang Wu mengerutkan kening. Itu bukan nama yang asing baginya. Mikael adalah salah satu dari 4 malaikat agung, bersama Gabriel, Rafael, dan Uriel. Jangan bilang, Tyrion punya hubungan dengan surga. Bukan hanya itu, cara Tyrion menyebut Mikael seolah-olah dia adalah atasannya. Apa malaikat agung punya otoritas lebih tinggi daripada seorang dewa? Kang Wu mencoba mencerna informasi itu, tapi semakin dipikirkan, semakin aneh rasanya. Secara logika, dewa seharusnya berada di atas para malaikat. Namun, situasi ini tampaknya bertentangan dengan pemahaman itu. Kang Wu mengerutkan kening, menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Aku tidak bisa membiarkan dia menghubunginya. Kang Wu tahu bahwa menerima restu Tyrion berarti identitasnya bisa terungkap, tapi dia tetap menerimanya. Lagi pula, Tyrion akan segera menghilang. Yang tidak bisa dia biarkan adalah Tyrion sempat membuka mulutnya. Daesir, dia segera mengaktifkan otoritas predasi. Menelan kekuatan yang baru saja diperolehnya dari Tyrion. Energi emas mulai dilahap oleh kegelapan. Tyrion mulai lenyap lebih cepat dari yang diperkirakan. Bagus, hilang saja. Awalnya, Kang Wu mengira Tyrion akan langsung menghilang setelah memberikan kekuatan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Aku tidak bisa menyerahkan kekuatanku pada iblis jahat. Tyrion berteriak seolah itu adalah upaya terakhirnya. Energi emas di dalam tubuh Kang Wu tiba-tiba berkibar liar. Dia mengerutkan kening, merasakan kekuatan itu bergolak di dalam dirinya. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Bajingan, dia menggigit bibir, berusaha tetap sadar di tengah penderitaan itu. Apakah ini akhirnya? Suara Tyrion melemah hingga nyaris tak terdengar. Lalu, hubungan mereka terputus. Dia benar-benar lenyap. Atau setidaknya, itulah yang Kang Wu pikirkan. Desir. Tiba-tiba, energi emas itu meledak dari dalam tubuhnya, menusuk kulitnya seperti duri yang meledak keluar. Ini adalah perlawanan terakhir Tyrion. Dia menghancurkan kekuatannya sendiri agar Kang Wu tidak bisa memilikinya. Brengsek, rasa sakit yang membingungkan menyerangnya. Energi Tyrion mengamuk di dalam tubuhnya, seolah mencoba mengoyaknya dari dalam. Rasanya seperti menelan air yang penuh dengan pecahan silet. Brengsek, harusnya aku nggak curang. Kalau tahu akan sesakit ini, lebih baik dia memberikan kekuatan itu pada Kim Shihun saja. Sekarang dia harus membayar harga karena telah menipu seorang hero god. Katanya dia akan segera menghilang. Dia menatap jendela pesan sistem dengan penuh kebencian. Wow, Heongnim, Kim Shihun dan para penjaga lainnya berseru kagum. Dari luar, mereka hanya melihat Kang Wu bangkit setelah menerima kekuatan seorang dewa. Seperti yang diharapkan dari Kang Wu. Tidak kusangka kamu bisa menerima kekuatan hero god secepat itu. Bukan itu masalahnya, Shihun. Aku sangat mengagumimu, Heongnim. Sangat menyakitkan. Dibandingkan dengan Heongnim, aku masih jauh tertinggal. Selamatkan aku. Dia berharap Kim Shihun bisa membaca pikirannya. Tapi tentu saja, tidak ada yang mendengarnya. Kang Wu merasa ingin menangis, tapi bahkan itu pun tak mungkin. Sangat menyakitkan. Dia sudah terbiasa dengan rasa sakit. Bahkan saat kulitnya dikuliti hidup-hidup, dia bisa tetap tersenyum. Tapi kali ini, rasanya benar-benar sulit untuk menahannya. Orang normal pasti sudah mati jika merasakan sakit yang seolah-olah tubuh mereka dipotong-potong hingga serpihan terkecil. Brengsek. Tapi tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi. Kang Wu menutup mata dan mencoba menekan kekuatan Tyrion. Namun, usahanya tidak bertahan lama.
Aku tidak bisa mengendalikannya. Kekuatan ini terlalu berbeda dari apa yang biasa dia gunakan. Rasanya seperti mencoba memasukkan listrik ke dalam mobil berbahan bakar bensin. Sistemnya tidak cocok, energinya tidak selaras. Menahannya adalah hal yang mustahil. Kalau begitu, dia mengepalkan tinju. Jika dia tidak bisa menekannya, satu-satunya pilihan adalah menelannya. Aliran kekuatan di dalam tubuhnya semakin liar. Sambil berjuang menahannya, Kang Wu melirik ke samping. Meski Tyrion telah lenyap, pedang Delain masih berkilauan dengan cahaya emas yang suci. Otoritas predasi. Energi hitam merayap keluar, menyelimuti Delain. Cahaya keemasan melawan balik, berusaha menolak kekuatannya, tapi dia mengabaikannya. Seperti pemangsa yang dengan paksa melahap mangsa yang berontak, otoritas predasi menelan energi itu tanpa ampun. Ting, atribut Satan pengidam mana digunakan. Peringatan. Energi ini memiliki komposisi yang berbeda. Tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi energi iblis. Lanjutkan, peduli setan. Tidak masalah apakah dia bisa menyerapnya sepenuhnya atau tidak. Tubuhnya terasa seperti akan meledak. Dia bahkan mulai menyesali keputusannya menerima kekuatan Tyrion. Tidak ada ruang di kepalanya untuk memikirkan hal lain. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah memaksa tubuhnya untuk menelan energi itu. Desir! Darah hitam muncrat saat energi Tyrion mengamuk dalam tubuhnya. Kulitnya robek, meninggalkan luka-luka mengerikan. Salah satu penjaga menatapnya dengan mata terbelalak. Ini adalah transformasi. Tidak, bukan. Wow, sakit, bajingan. Jangan cuma berdiri di situ. Gunakan sihir penyembuhan. Melihat darah hitam itu keluar, sepertinya tubuhnya sedang membuang kotoran dari dalam. Darahku memang hitam, dasar tolol. Kim Shi-hun mengangguk dalam-dalam. Benar, ini pasti transformasi. Semua orang tetap waspada. Tubuh Yongnim bisa dalam bahaya jika dia terkena benturan sekecil apapun. Hei Shi-hun, tolong, selamatkan aku. Bukankah kita harus melakukan sesuatu? Ya, misalnya sihir penyembuhan. Tidak. Ini luka yang terbentuk karena tubuhnya sedang berekonstruksi. Gunakan sihir penyembuhan padaku, dasar brengsek. Shi-hun tampaknya tidak berniat memberikan penyembuhan dalam waktu dekat. Kang Wu mulai merasa benci pada pria itu. Arguh, jika dia tidak bisa mengandalkan mereka, maka dia hanya punya satu pilihan. Menyerap energi Tyrion secepat mungkin sebelum tubuhnya benar-benar hancur. Ting, kamu telah berhasil menyerap sebagian dari energi Hero God Tyrion. Melepaskan energi yang tidak dapat diubah. Boom! Tanah bergetar hebat. Cahaya menyilaukan meledak ke segala arah, menyapu seluruh area. Wow! Para guardian terpana merasakan aura suci yang luar biasa. Stat energi iblismu meningkat +4. Peningkatan kualitas stat terdeteksi. Sebagian dari jalur menuju kedalaman 10.000 inti iblis telah aktif. Untuk menggunakannya sepenuhnya, kamu harus memenuhi persyaratan jiwa iblis terlebih dahulu. Kamu telah mencapai batas stat yang bisa kamu miliki saat ini. Peningkatan lebih lanjut hanya mungkin setelah memenuhi syarat jiwa iblis atau mencabut batas level. Meski hanya sebagian yang terserap, itu tetaplah kekuatan seorang dewa. Statnya kini mencapai 129. Kekuatan besar mengalir di seluruh tubuhnya, memenuhi setiap inci dirinya dengan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, pedang Tyrion, Delain, hancur menjadi debu. Partikel emas berterbangan, menciptakan pemandangan luar biasa. Cahaya cemerlang yang seolah mampu menghapus kegelapan. Hah! 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 Yongnim, Tuan Kang Wu. Kang Wu membungkuk, terengah-engah. Gaya, Kim Shi-hun, dan para guardian lainnya segera berlari ke arahnya. Sial! Rasa sakitnya akhirnya mereda. Sebagai bonus karena berhasil menyerap kekuatan seorang dewa, ia memperoleh hadiah yang luar biasa. Kupikir aku akan mati. Meski terbiasa dengan rasa sakit, pertempuran barusan begitu intens hingga hampir membuatnya kehilangan akal. Namun, yang lebih mengganggunya adalah, Shi-hun, aku kecewa padamu.
Dia mengerti kenapa Kim Shi-hun melarang penggunaan sihir penyembuhan. Dari luar, apa yang terjadi memang terlihat seperti transformasi. Kalau posisinya tertukar, dia mungkin akan berpikir hal yang sama. Tapi tetap saja, rasa kecewa itu tidak bisa ia singkirkan begitu saja. Karena pada akhirnya, emosi manusia tidak sesederhana itu. Aku senang Hyeongnim. Hyeongnim, ada yang salah? Tanya Kim Shi-hun, khawatir melihat wajah Kang Woo yang tampak kesal. Kang Woo memalingkan wajah. Aku tidak tahu. Bagaimana bisa engkau melakukan itu padaku? Hyeongnim, ada apa? Tidak apa-apa. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Tapi ekspresimu mengatakan sebaliknya. Kang Woo berjalan melewati Shi-hun, enggan menjawab. Hyeongnim, Kim Shi-hun buru-buru mengejarnya. Tapi Kang Woo hanya mendengus. Hyong marah padamu. Grand Canyon. Para guardian akhirnya kembali ke Grand Canyon. Udara di sana terasa berat, suasana muram menyelimuti tempat itu. Namun, di tengah keheningan, tiba-tiba sebuah celah muncul. Retak, garis tipis berwarna hitam kebiruan terbentuk di udara. Tiba-tiba, sebuah lengan hitam menyembul dari celah itu. Crack, celah itu melebar. Sesosok makhluk hitam menarik dirinya keluar. Dia memiliki 2 tanduk tajam dan sepasang sayap kelelawar yang besar. Tubuhnya kokoh dan berotot dengan ekor panjang yang berayun pelan di udara. Sepasang mata kuning menatap tajam, pupilnya berbentuk celah horizontal seperti mata reptil. Dari tubuhnya, menguar energi iblis yang sangat pekat, kegelapan yang hampir bisa dirasakan. Jadi, ini bumi, tempat yang dikatakan Tuan Lucifer? Malphas, apa engkau melihat sesuatu di sekitar? Tidak. Sejauh ini tak ada apapun di sini. Ayah bilang ada banyak manusia di dunia ini. 3 sosok iblis berdiri di bibir ngarai, baru saja keluar dari celah dimensi. Ketiganya tampak nyaris serupa, sama-sama mengerikan, sama-sama haus darah. Mereka menyapu pandangan ke sekeliling, mengamati dunia yang asing ini. Yah, kurasa kita akan segera mengetahuinya. Tak mungkin Tuan Lucifer berbohong pada kita. 3 iblis itu adalah Phoenix, Malphas, dan Helphas. Tanpa ragu, mereka membalikkan badan dan berlutut ke arah celah yang masih berdenyut di udara. Kemuliaan bagi Lucifer. Suara mereka bergema di antara tebing-tebing batu. Helphas melangkah maju, menundukkan tubuhnya, lalu meraup segenggam pasir dengan tangannya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Aku bisa merasakan energi Tyrion. Jadi benar. Dia telah lenyap. Skah, apa pentingnya kematian dewa lemah seperti dia? Bukan itu masalahnya. Yang lebih penting adalah siapa yang menyingkirkannya. Helphas menatap ke depan, mengingat perintah yang diberikan langsung oleh Lucifer. Temukan dia. Dia bangkit. Ayo bergerak. Dari mana kita harus memulai? Ku dengar bawahan Gaia ada di dunia ini. Mereka pasti tahu sesuatu. Apa kita boleh membunuh mereka? Gaia hanya dewa perkemahan itu. Tak ada yang peduli jika beberapa bawahannya lenyap. Tapi bukankah dia dewa tingkat tinggi? Apa kau takut membunuh bawahan dewa yang sudah setengah mati? Tentu saja tidak. Ketiga iblis itu saling bertukar pandang. Kalau begitu, ayo kita mulai perburuan. Tanpa sepatah kata lagi, mereka mengepakkan sayap mereka. Dengan sekali kibasan, tubuh mereka melesat ke langit yang kelam. Mereka datang ke dunia ini dengan satu tujuan. Bahkan, jika Tyrion hanyalah dewa kelas rendah, siapapun yang mampu menyingkirkannya pasti luar biasa. Kalau tidak, tak mungkin kita diperintahkan untuk menemukannya. Mungkin dia bisa menjadi bagian dari rencana Tuan Lucifer. Ketiga iblis itu terkekeh, suara tawa mereka bergema di udara. Daemon, ayo temukan dia. Mereka telah tiba di bumi untuk menemukan Demon of Prophecy. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.